Ketua DPRD. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita menghuningkan cipta seraya mendoakan semoga arwah para pahlawan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Hadirin kami silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan sambutan pembukaan oleh pimpinan rapat paripurna kepada yang terhormat Bapak Herman Suhadi. Disilakan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia hari Rabu 16 Agustus tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas izin, petunjuk dan bimbingannya agar kita tercinta Republik Indonesia telah merdeka 78 tahun esok hari tanggal 17 Agustus 2023. Rasa syukur ini akan lebih bermakna apabila kita selalu mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan arwah para pahlawan di tempat yang layak dan mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengetuk relung hati kita semua untuk senantiasa tidak melupakan sejarah. Ingat saudaraku, kita bisa hidup seperti hari ini karena adanya peristiwa sejarah di masa lalu. Pergi ke hutan menebang bambu, bambu ditebang di kebun mereka. Dirgahayu untuk Indonesiaku, salam merdeka. Bersilaturahmi di hari raya, bertamu ke rumah sanak saudara. Mari bersama hargai mereka, para pahlawan kemerdekaan bangsa. Setiap perjuangan tidak pernah ada kata akhir. Kemerdekaan hendaknya diisi dengan sikap dan watak yang berguna, diisi dengan pemikiran dan gerak yang membangun, dan diwarnai dengan keputusan yang bijak
dengan agenda perubahan untuk perbaikan. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan. Bukan panjang dari sebuah perjuangan. Saudaraku, tamu undangan yang terhormat, kita rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ini saya buka dan terbuka untuk umum. KPN dan para pejabat vital di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu, RRI, DPRI, dan para cabang bank Sumsel Babel. Saya hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat kita hormati, kita banggakan, kita sayangi Legiun Veteran RI yang hadir pada rapat paripurna ini. Saya hormati rekan pers yang selalu bersedia menemani kegiatan kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, sehingga siar informasi dari para rekan pers ini. Seluruh undangan yang berbahagia, dalam peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 ini, tema yang diusung adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, berkolaborasi bersama memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan Indonesia maju. Tema HUT RI ke-78 ini tidak lepas dari pencapaian diraih Indonesia di ranah global. Ketahui, Indonesia pada periode 2022-2023 adalah memiliki posisi penting dalam memimpin arah dan tujuan kerjasama politik, ekonomi dan sosial, budaya melalui peristiwa peran presidensi G20 di tahun 2022, menerima tongkat stafet ketua ASEAN di tahun 2023. Maka kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata, melainkan sebagai kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus pada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman dengan cara berkolaborasi dan bersinergi guna memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 pada tahun ini, kami mengajak seluruh elemen bangsa, seluruh elemen daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama rangkaian sidang paripurna DPR MPR RI, sekaligus mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang akan kita ikuti secara langsung dari gedung DPR MPR RI. Bersama ini kami persilakan kepada pemandu acara untuk memandu acara ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan rapat paripurna. Hadirin paripurna yang berbahagia, dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dan untuk itu kepada yang terhormat pimpinan DPRD, pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, serta anggota Forkopimda, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami siapkan.
kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah sangat-sangat lucu dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir siapa yang Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja. Saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya mau apa aja. Saya memprovinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke teman-teman desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya Bang Capres. Ya, saya kira menurut saya sudah apa boleh-boleh saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman dan menterjadikan. Ada tanggung jawab besar yang beban banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnah bisa dan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, Romato, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolong. Ya tidak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kelihatannya mungkin. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kebencian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, kali polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut.
kematian dan kematian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu, jaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya ruang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi dari 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak Ibu, saudara-saudara bangsa dan setanah air, hadirin yang saya muliakan, bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung hak manusia dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak antara perbedaan Indonesia dengan Pancasila, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan yang ada. Lembaga think tank Australia Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam, dan Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa internasional rakyat tinggi, rakyat yang makannya nasi. Internasional trust nggak bisa dimakan, ya, tidak bisa. Sama seperti jalan tol tidak bisa dimakan, ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa. Saya senang, memang harus ada yang begini-begini supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati,
suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 30%. Menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 di 2022. Menaikkan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5 di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023 sebesar 3.212 triliun, termasuk di dalamnya kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, kuliah sehat, kartu sembako, serta perlindungan pada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program kartu prakerja. Di saat yang sama, maupun yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik juga, jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegas, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyat. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi. Sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk membutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas-komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang baik bagi para pengekspor bahan mentah.
Ini juga mungkin baik bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tembusan. Ini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO, dan rumput laut, dan yang lain-lain, berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai 153 atau 10.900. Dalam 15 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai 217 juta rupiah. Atau kurang lebih 15.800 USD. Dan dalam 22 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai 331 juta rupiah atau 25.000 USD. Sebagai perbandingan tahun 2022 kemarin kita berada di angka 71 juta rupiah. Artinya dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat, di mana fondasi untuk mencapai itu semua sudah kita mulai. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memberatakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai 539 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Konsistensi reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presiden, bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini? Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan ke depan tidaklah mudah.
pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awam itu, partai politik, aparat pemerintah, dan TNI Polri, serta pada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Saya juga menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global. Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. DPD sesuai dengan kewenangan juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita. Kontribusi DPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dan biaya murah. MK Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. KY Komisi Yudisial terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Untuk informasi yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar ke Provinsi Maluku.
Baik, Bapak Ibu, rapat paripurna yang berbahagia, demikian telah kita selesaikan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai rasa wujud syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu bersama-sama kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh pejabat dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disilakan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas berkat rahmat dan karunia-Mu baru saja kami mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami semua menyanjung dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia-Mu. Nikmat kemerdekaan ke-78 negara kesatuan Republik Indonesia, semoga rahmat dan berkat-Mu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukan hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru-guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Ya Allah, Tuhan tempat semua permohonan tertuju, hanya kepada-Mu semua doa dan cinta bertumpu. Semoga dalam ridha-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu-membahu. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Akhirnya ya Allah, kabulkan doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna yang kami hormati, telah kita ikuti bersama rangkaian acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari peringatan HUT Republik Indonesia ke-78. Kami berharap agar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia dapat kita jadikan acuan dalam landasan kebijakan di daerah. Mari terus kita junjung semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari,
menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih sejahtera. Di akhir sambutan ini saya mengajak segenap elemen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bersinergi, meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Kita mulai dari diri sendiri dengan menjadi agen-agen pencipta sumber daya manusia yang unggul, handal dan tangguh dalam rangka menjawab dan menyelesaikan seluruh tantangan bangsa. Kalau bukan untuk Indonesia, siapa lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Hadirin undangan yang berbahagia, mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja cerdas dan kerja lugas, kemudian kemas dengan semangat kebersamaan. Yakinlah kita akan bisa menjadi bangsa yang unggul, maju, berdaulat, mandiri dan berbudaya, bagaimana yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap usaha dan langkah kita di dalam mengisi kemerdekaan ini dan senantiasa menjadi insan yang bermanfaat untuk keluarga, agama, khususnya untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Bumi Nusantara betapa indahnya, kekayaan alam anugerah Tuhan. 17 Agustus Hari Merdeka, lanjutkan perjuangan demi kesejahteraan. Sungguh pedas rasanya lada dimakan dengan sambal terasi. Selamat ulang tahun Indonesia. NKRI tetap harga mati. Dirgahayu 78 tahun Republik Indonesiaku terus melaju demi Indonesia maju. Merdeka! 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 Akhirnya perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesabaran para undangan selama mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan yang terhormat saya tutup. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil